Kalau misalnya saya punya sebuah gelas, kemudian gelas ini akan saya jatuhkan, maka apa yang akan terjadi? Ya, kemungkinannya adalah pecah. Tadi awalnya kita sebutnya sebagai gelas, namanya gelas ya. Setelah jatuh bukan gelas lagi nih, tapi pecahan gelas. Jadi, pecahan gelas itu adalah bagian dari gelas yang utuh. Nah, untuk menyebut banyaknya gelas, maka kita menggunakan namanya bilangan. Karena gelasnya ada satu, maka bilangnya ditulis satu. Karena gelasnya utuh, maka bilangnya juga disebutnya bilangan utuh. Atau nama lainnya adalah bilangan bulat. Jadi utuh sama dengan bulat. Jadi bilangan bulat itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, 4, dan seterusnya. Atau bisa kurang dari 1, 0. Kurang dari 0, negatif 1. Bisa juga negatif 2, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang yang akan kita pakai hanya mulai dari 1 ya. Misal saya punya sebuah pizza. Pizza ini ada 1, maka 1 ini disebutnya bilangan bulat. Ya, bilangan yang utuh. Pizzanya kan utuh. Pizza ini akan saya bagi menjadi 4 sama besar. Nah, maka berapakah bagian masing-masing atau yang diarsir ini berapa? Awalnya 1 dibagi dengan 4. Maka kita sebutnya 1/4. Jadi awalnya 1, maka masing-masing sekarang menjadi 1/4. Nah, kalau 1 itu disebutnya bilangan bulat, maka 1/4 kita sebutnya sebagai pecahan. Jadi kita simpulkan pecahan itu adalah bagian dari yang utuh atau bagian dari keseluruhan. Misal lagi nih, saya punya sebuah pizza. Pizza ini akan saya bagi menjadi 3 sama besar. Nah, seperti ini. Berapakah bagian yang diarsir? Karena yang diarsir ada 1, maka bagian yang diarsir adalah 1 per pembagian seluruhnya ada 3, maka 1/3. Nah, inilah pecahannya ya. Nah, 1 ini atau angka yang atas ini kita sebutnya sebagai pembilang. Sedangkan 3 atau angka yang bawah kita sebutnya sebagai penyebut. Jadi pecahan ada unsur pembilang dan penyebut. Apakah yang dimaksud dengan pecahan senilai? Pecahan yang berbeda dapat bernilai sama jika perbandingannya tetap. Bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Ada beberapa cara untuk menentukan pecahan senilai. Yang pertama, dengan garis bilangan. Yang kedua, dengan menggunakan gambar. Yang ketiga, dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Yang pertama kita bahas menentukan pecahan senilai dengan garis bilangan. Kita akan membuktikan pecahan 2/4 senilai dengan 1/2. Langkah pertama yang dilakukan, kita buat garis bilangannya. Kemudian kita buat titik 0. Untuk pecahan 2/4, maka garis bilangan tersebut kita bagi 4 sama besar. Ya, kita bagi 4 bagian sama besar. Setelah 0, buat titik 1/4. Setelah titik 1/4, 2/4, titik 3/4, dan yang terakhir titik 4/4 atau 1.
Selanjutnya kita akan tunjukkan pada garis bilangan pecahan 1/2. Langkah pertama, kita buat garis bilangannya. Kita bagi dua bagian sama besar, sehingga titik 0, titik 1/2, dan titik 2/2 atau 1. Selanjutnya kita lihat titik 2/4 apakah sejajar dengan 1/2. Di sini kita dapat menggunakan garis putus-putus untuk membantu membuktikannya. Dapat dilihat bahwa 2/4 sejajar dengan 1/2. Nilai pecahan pada garis bilangan di atas berada pada garis putus-putus yang sama. Maka pecahan 2/4 dan 1/2 adalah senilai. Yang kedua, menentukan pecahan senilai dengan gambar. Kita akan membuktikan dengan gambar bahwa 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan senilai. Yang pertama, kita gambar pecahan 1/2. Kita menggunakan persegi. Persegi tersebut kita bagi dua sama besar. Kita bagi dua bagian sama besar. Kemudian 1/2 berarti pembilangnya adalah 1, sehingga satu bagian yang diarsir. Ini adalah gambar pecahan 1/2. Selanjutnya, gambar pecahan 2/4. Persegi tersebut kita bagi menjadi 4 bagian sama besar. Selanjutnya, dua bagian kita arsir. Ini adalah gambar pecahan 2/4. Yang terakhir adalah 4/8. Kita buat juga persegi dengan ukuran yang sama. Kita bagi menjadi 8 bagian. Setelah kita bagi, kita akan arsir 4 bagian, karena yang kita gambar pecahannya adalah 4/8. 4 yang diarsir dari 8 bagian seluruhnya. 1, 2, 3, 4. Ini adalah gambar pecahan 4/8. Karena luas daerah yang diarsir pada masing-masing gambar tersebut sama, maka pecahan bernilai sama. Dan 1/2, 2/4, 4/8 disebut pecahan-pecahan senilai. Selanjutnya, menentukan pecahan senilai dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kita akan membuktikan pecahan 1/3, 2/6, dan 3/9 adalah pecahan senilai. Yang pertama, 1/3. 1/3 penyebutnya kita kalikan 2, yaitu 3 dikali 2, dan pembilangnya kita kalikan 2 juga, yaitu 1 dikali 2, sehingga dihasilkan pecahan 2/6. Artinya 1/3 senilai dengan 2/6. Selanjutnya, pecahan 1/3 untuk pembilangnya 1 kita kalikan 3. Untuk penyebutnya 3 kita kalikan juga dengan angka 3, sehingga didapatkan pecahan 3/9. Didapatkan dari 1 dikali 3 sama dengan 3 per 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi 1/3 senilai dengan pecahan 3/9. Selanjutnya, kalau dengan membagi 2/6,
Yang pembilangnya 2 kita bagi dengan 2 per 6 kita bagi juga dengan 2. Ingat, kita bagi dengan angka yang sama, pembilang dan penyebutnya, sehingga didapatkan 1/3. Jadi 2/6 senilai dengan 1/3. Selanjutnya 3/9. 3/9 kita akan sederhanakan pecahannya. Kita akan cari pecahan senilainya, yaitu 3 pada pembilang kita bagi dengan 3. 9 pada penyebut kita bagi juga dengan 3, sehingga didapatkan 1/3. Berdasarkan contoh di atas, dapat dikatakan bahwa pecahan yang senilai dapat diperoleh jika pembilang dan penyebut dari suatu pecahan dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama, sehingga terbukti bahwa 1/3, 2/6, dan 3/9 adalah pecahan senilai.